Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafael Alfianur. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS untuk mata kuliah Sistem Pakar. Nah, untuk soal ujiannya sendiri ada disajikan sebuah tabel, ada variabel X, Y, dan variabel kategori. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menghitung kategori pada data yang terakhir. Nah, di mana data terakhir itu variabel X-nya 3, variabel Y-nya 5. Nah, dari dua variabel tersebut termasuk klasifikasi apa, bad ataukah good. Nah, dengan menggunakan algoritma KNN, mari kita mulai menghitungnya. Nah, yang pertama sudah dijelaskan tadi di awal, ada variabel X dan Y yang merupakan dua variabel tersebut merupakan variabel independen atau variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, di mana akan kita digunakan untuk menghitung jarak. Sedangkan yang satunya yaitu ada variabel kategori. Nah, variabel kategori ini termasuk variabel dependen atau variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel X dan Y. Langkah-langkah yang pertama untuk menghitung soal di atas yaitu yang pertama hitung jarak Euclidean dari titik X dan Y di mana X3, Y-nya 5 ke setiap titik dalam dataset. Nah, jarak Euclidean antara dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2 adalah dengan menggunakan rumus berikut yaitu D sama dengan akar dalam kurung X2 min X1 pangkat 2 plus Y2 min Y1 pangkat 2. Nah, untuk penghitungannya bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Hasilnya ya yang paling terakhir ini ya teman-teman. Setelah kita hitung, nah setelah kita melakukan penghitungan, selanjutnya kita akan mengambil tiga data dengan jarak terdekat. Nah, dari perhitungan di atas dapat kita rangkum dari jarak terdekatnya yaitu seperti tabel pada berikut. Nah, untuk data yang terdekatnya dengan jarak dengan data terbaru yaitu yang paling dekat yaitu ada pada tiga jarak titik terkecil yaitu yang pertama X-nya 2, Y-nya 4 yang bernilai good dengan jarak 1,41. Yang kedua X-nya 1, Y-nya 3 dengan kategori good dengan jarak 2,83. Yang ketiga X-nya 6, Y-nya 5 dengan kategori bit dengan jarak yaitu 3,00. Nah, selanjutnya setelah itu kita menentukan mayoritas kategori dari tetangga terdekat tersebut. Nah, dari tiga tetangga terdekat ini, dua di antaranya yaitu bernilai good dan satunya yaitu bernilai bad. Nah, karena mayoritas dari tetangga terdekat adalah good, maka dapat disimpulkan bahwa data baru yang bernilai X-nya 3, Y-nya 5 diklasifikasikan sebagai good. Ya, teman-teman, kita klasifikasi good. Nah, selain menghitung secara manual di atas, saya juga menghitung dengan menggunakan Google Colabs. Nah, sama seperti langkah-langkahnya di atas, kita juga yang pertama ada melakukan data training. Data training ini yaitu data-data pada tabel di atas yang tertera pada soal. Nah, setelah itu kita konversi ke dalam data frame. Nah, dari data frame itu kita menentukan X trend dan menentukan Y trend. Nah, ini untuk variabel yang seperti sudah dijelaskan di atas dan ini variabel Y-nya ya. Nah, dari data-data yang sudah kita klasifikasikan sudah dimasukkan ke dalam variabel, sudah dipisahkan variabel dependen dan independennya. Kemudian
kita klasifikasikan untuk X-nya 3, Y-nya 5, dan langkah selanjutnya itu kita melakukan pemodelan dengan menggunakan algoritma KNN. Nah, untuk rumusnya seperti yang tertera ya teman-teman. Nah, dari hasil tersebut kita kategorikan untuk data baru, di mana data barunya yaitu X new, X-nya 3, ya. Nah, kemudian untuk hasil print output hasil klasifikasi KNN-nya bisa teman-teman lihat yaitu dengan data baru X3, Y5 diklasifikasikan sebagai Y-plate 0, di mana ini hasilnya pada komen X-nya 3, Y-nya 5 diklasifikasikan sebagai good. Nah, jadi sama ya teman-teman. Dengan menggunakan dua cara yang berbeda, hasilnya tetap sama yaitu nilai X 3, Y-nya 5, maka kategorinya yaitu good. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.